Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Saya Neneng Nur Aini Apriyanti dari SMP Negeri 3 Curug. Saya Meti Rosyanti dari SDN Sukasari 3. Saya Leni Marlina dari SDN Keboncau 3, Kecamatan Teluk Naga. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik, di mana saya sebagai supervisor, Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Halo Bu Leni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Saya kabarnya hari ini. Alhamdulillah Ibu, sesuai agenda kita kemarin kan hari ini nih Bu, jadwalnya Ibu coaching ya Bu ya? Iya, Bu, benar. Hari ini akan melakukan coaching dengan rekan saya yang berkesempatan jadi coach adalah saya. Oh, Alhamdulillah Ibu menjadi coach. Kalau boleh tahu siapa Bu coachingnya? Coach saya hari ini Bu Meti Rosyanti, Bu. Oke, luar biasa Ibu. Untuk kegiatan coaching ini saya berkesempatan untuk menjadi observer nih Bu. Boleh ya Bu, saya mengamati kegiatan Ibu hari ini? Siap, Bu, boleh. Aduh, tapi saya jadi nervous nih, Bu. Santai aja Bu, kalau Ibu nervous coba Bu kita praktekkan stop Bu. Siap. Ibu tarik nafas, keluarkan perlahan. Boleh Bu sekali lagi? Oke, ya gimana Bu perasaannya? Lebih tenang, Bu, lebih rileks saya. Alhamdulillah Ibu. Ibu, untuk kegiatan coaching Ibu hari ini sebelumnya ada beberapa hal nih yang harus didiskusikan Bu. Boleh atuh, Bu, silahkan. Oke, jadi nanti ketika Ibu coaching, saya mengamati dan menilai kegiatan Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Boleh ya Bu? Boleh, Bu. Oke, bisa dijelaskan, Bu, tentang rubrik penilaiannya seperti apa? Oke, terkait rubrik penilaiannya, jadi nanti dalam mengamati dan menilai coaching Ibu, saya akan mengacu pada rubrik penilaian terkait percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Yaitu yang sama-sama kita tahu Bu, kalau menggunakan alur Tirta kan berarti dimulai dari tujuan ya Bu ya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dimana untuk itu Ibu perlu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan rasa yang bisa Ibu dapatkan dari apa Bu, proses mendengar aktif ya, mendengar aktif, kemudian juga fokus kepada coachingnya, kehadiran penuh terhadap coachingnya. Nah, kita nanti akan lihat Bu, apakah dalam kegiatan Ibu sudah terlihat atau belum alur desainnya seperti itu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan paradigma dan prinsip coaching yang selama ini kita tahu prinsipnya kemitraan ya Bu ya. Kemudian proses kreatif, percakapan dua arah, dan kemudian juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Seperti itu Ibu. Siap, Ibu. Oke, baik Ibu, selanjutnya boleh saya menanyakan beberapa hal? Sangat boleh, Bu, silakan. Oke. Terkait kegiatan coaching ini, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching tersebut, Bu. Itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi terutama saya sangat ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, berarti kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan itu pertanyaan berbobot ya Bu ya? Betul. Oke, kemudian Bu, apa upaya yang Ibu lakukan untuk dapat bertanya menggunakan pertanyaan berbobot tersebut Bu? Saya akan mencatat garis besar perkataan coaching agar dapat menangkap kata kunci yang tepat begitu, Bu. Oke Ibu, luar biasa. Jadi ketika Ibu ingin menanyakan pertanyaan berbobot, tentunya Ibu harus mendengarkan secara aktif ya Bu ya, untuk dapat kata kuncinya gitu ya Bu ya. Iya. Iya, Bu, betul sekali. Oke Ibu, kemudian Ibu yang Ibu inginkan untuk saya amati ketika Ibu melakukan coaching itu Bu?
tentunya keseluruhan kompetensi inti coaching, Bu. Dari mulai saya menunjukkan kehadiran penuh, saya mendengarkan aktif, sehingga dari hal itu saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat dipahami coach, sehingga dia akan merespon jawabannya dengan baik dan dapat menggali ide coach memaksimalkan potensinya, Bu. Oke, luar biasa. Berarti selama observasi nanti saya mengamati keseluruhan dari proses coaching ibu ya, mulai dari ibu fokus dengan coachingnya, mendengarkan aktif, sampai kemudian menanyakan pertanyaan berbobot sehingga percakapannya bisa sesuai deh dengan alur cerita ya, Bu, seperti itu ya, Bu. Iya, Bu, benar sekali. Biasa. Kemudian menurut ibu, penilaian ibu sendiri terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan ini gimana, Bu? Penilaian saya terhadap kompetensi inti coaching dapat dikatakan berhasil jika coaching saya dapat menyampaikan tujuan coaching, dapat mengidentifikasi masalah dan situasi yang dihadapi, mengembangkan rencana aksi, kemudian sampai pada tahapan tanggung jawab dengan menunjukkan komitmen atas rencana aksinya melalui pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coach, Bu. Oke, mantep banget nih Bu Leni. Semoga nanti proses coachingnya lancar ya, Bu. Coachingnya nyaman dalam bercerita dan proses coachingnya dapat sesuai dengan alur cerita ya, Bu ya. Dan jangan lupa, Bu, rasa. Iya, dengan rasa ya, Bu. Iya, amin, Ibu. Oke, baik, Bu. Harapan apa nih yang Ibu ingin dapatkan dari observasi kita? Saya berharap dari observasi ini saya dapat merefleksikan proses coaching yang saya lakukan. Dari hasil pengamatan Ibu, nanti saya tentunya akan mengetahui mana yang sudah baik dan yang masih harus dikembangkan untuk coaching saya nanti. Oke, luar biasa Ibu. Alhamdulillah semuanya yang dijabarkan oleh Ibu, baik kompetensi, penilaian, harapan Ibu terkait coaching sudah sangat baik sekali, Bu. Sudah jelas. Semoga sukses lancar proses coachingnya nanti ya, Bu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu selesai coaching dengan coach Ibu. Oke, selamat coaching. Oke, Terima kasih, Ibu. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Meti. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Leni. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Leni sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Meti. Ini sesuai rencana kita kemarin, Bu. Hari ini katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya nih Bu Leni, saya ada yang ingin bicarakan dengan Ibu tentang kondisi di sekolah saya nih, Bu, rekan-rekan di sekolah. Oh begitu, boleh, silakan Bu Meti. Iya, jadi selama ini saya melihat kalau rekan-rekan di sekolah itu kurang sekali bervariatif ya, Bu, dalam pembelajaran. Contohnya seperti ketika mengajar monoton gitu, Bu, jadi mereka lebih ke ceramah ya. Inilah yang membuat anak-anak jadinya tidak fokus, tidak senang dalam pembelajaran gitu. Padahal kan sebetulnya di sekolah itu sudah kita sediakan seperti fokus, ada speaker juga, terus kemudian juga kan sebetulnya belajar itu kan tidak hanya di kelas ya, kita bisa ada di lapangan. Pokoknya kita ganti suasana gitu ya, ganti suasana, jangan sampai monoton di kelas aja. Dan sekarang juga kayaknya pembelajaran juga lebih bervariatif ya, kayak video-video pembelajaran, atau mungkin bisa seperti membuat PowerPoint kayak gitu. Oh begitu, Bu. Jadi yang Ibu mau bicarakan tentang guru yang kurang aktif dan pembelajarannya monoton, sehingga murid-murid Ibu kurang aktif belajarnya gitu ya, Bu. Jadi dari pertemuan kita kali ini, apa tujuannya, Bu, yang mau Ibu bicarakan dengan saya? Jadi tujuan kali ini yang mau saya dapatkan dari percakapan kita kali ini ya, saya itu ingin ada
solusi gitu Bu ya, solusi terus kemudian ide bagaimana agar rekan-rekan saya itu mau untuk menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik gitu, jadi nggak monoton begitu saja. Oh, baik. Jadi harapan Ibu yang menjadi tujuan adalah agar rekan-rekan sejawat khususnya di sekolah Ibu tidak monoton ya, Bu. Iya betul Ibu. Coba Ibu ceritakan bagaimana rekan-rekan Ibu ketika pembelajaran yang dilakukan di kelas mereka. Iya, jadi saat itu sih saya tidak sengaja ya lewat gitu ya, lewat ke kelas, kemudian saya perhatikan kok metodenya hanya ceramah saja begitu. Terus anak-anak juga lebih banyak pasif, dia mendengarkan gitu. Terus kemudian saya iseng aja nanya ke anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Mereka itu berkata ke saya kalau katanya pembelajarannya nggak seru, nggak asik, bikin ngantuk gitu, sehingga mereka itu nggak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu Bu Leni. Oh, oke. Berarti pembelajarannya monoton dan siswanya juga kurang tertarik ya Bu ya, Iya. dari pembelajaran. Dengan melihat kondisi seperti itu, hal apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya melihat kondisi seperti itu, saya sih ingin melakukan perubahan ya ke rekan-rekan guru saya. Ya perubahan yang mungkin tidak secara banyak, tapi setidaknya bisa berdampak sedikit lah gitu ya, ada perubahan dari mereka. Bagus itu Bu, ide yang bagus. Kita Bu Meti tadi, kira-kira hal apa yang mau Ibu rencanakan terhadap rekan sejawat Ibu sehingga pembelajarannya bervariasi dan anak-anak kembali belajarnya senang dengan gurunya? Paling yang terpikir saat ini menurut saya ya, saya akan melakukan mentoring kali ya Bu ya. Nanti saya akan melibatkan guru-guru untuk kegiatan tersebut, ya setidaknya memberikan pencerahan kepada mereka gitu ya, bahwa pembelajaran yang menyenangkan bervariatif itu banyak. Ya paling itulah mentoring. Oke, sudah baik sekali itu Bu Meti. Kemudian apalagi yang Ibu lakukan selain mentoring? Mungkin seperti kayak workshop ya, workshop dalam pembuatan video pembelajaran atau perangkat pembelajaran atau IHT kali ya, kepada rekan-rekan bagaimana caranya menentukan metode pembelajaran yang bervariatif yang menyenangkan bagi anak juga. Wah, bagus sekali itu Bu Meti, idenya luar biasa. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya boleh. Dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira dengan metode seperti itu kapan mau Bu Meti lakukan? Saya sih sudah memikirkan ya Bu ya, kayaknya untuk rencana saya melakukan itu nanti paling Bu di awal semester ya, karena ini semester 1 sudah hampir mau selesai dan guru-guru juga sedang repot dalam pengolahan nilai. Tentunya juga saya memaklumi ya dan mengetahui kerepotan mereka. Mungkin akan saya laksanakan nanti di bulan Januari ketika awal semester 2, dan menurut saya itu tepat sekali ya. Jadi mereka di semester 2 mungkin bisa mulai tercerahkan seperti apa pembelajaran yang menyenangkan itu. Oke sekali Bu Meti, dari pembicaranya hari ini mudah-mudahan programnya terlaksana, guru-gurunya, metodenya makin baik lagi, anak-anaknya belajarnya menyenangkan sehingga betah di sekolah, jadi guru yang dirindukan dengan anak-anak. Baik, Leni. Dari pembicaraan kita hari ini Bu Meti, kira-kira apa yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya, saya memiliki gambaran Bu, jadinya untuk meningkatkan rekan-rekan saya dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif itu berarti saya harus melakukan mentoring ya. Saya harus melakukan mentoring, tentunya juga saya akan mendampingi rekan-rekan saya bila mana saya diperlukan
mendengarkan. Jadi intinya permasalahan saya mengenai rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah sudah mulai tercerahkan ya Bu ya, dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Kalau mengenai muridnya Bu? Kalau mengenai muridnya saya juga bisa memastikan ketika gurunya kreatif dalam menyiapkan metode pembelajaran, dipastikan murid juga akan aktif dalam pembelajaran. Baik Bu, bagus, luar biasa. Demikian percakapan kita hari ini Bu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik dan kita dirindukan dengan rekan sejawat dan murid kita. Terima kasih Bu Leni ya sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Meti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neneng. Oke, tadi sudah selesai ya proses coachingnya. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya agak lega. Bisa membantu Koci. Saya dapat mendapatkan solusi untuk permasalahan yang ada Bu. Oke, luar biasa Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah ya Bu, tadi saya lihat proses coachingnya lancar. Nah, setelah kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu, boleh? Ya boleh, siap Bu. Oke, sebelumnya kita refleksikan dulu kegiatan coaching Ibu tadi ya. Menurut Ibu, bagaimana kegiatan coaching tadi Ibu lakukan? Baik Bu, kegiatan coaching yang tadi saya lakukan performanya sudah baik Bu. Dalam menerapkan paradigma berpikir coaching, dalam proses coaching model kita Bu, alurnya sudah terlihat jelas. Dan saya juga sudah cukup memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching saya hari ini. Oke, alhamdulillah, berarti tadi kompetensi inti yang Ibu harapkan untuk saya amati itu sudah mulai berkembang ya Bu ya? Saya rasa demikian Bu. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Dalam proses percakapan, coachingnya bercerita dengan nyaman Bu, dan melalui pertanyaan yang saya lontarkan, coach dapat merespon dengan baik sampai kepada menemukan solusi permasalahannya Bu. Iya, tadi juga saya melihat ketika Ibu melakukan proses coaching sudah nampak terlihat ya Bu ya, hal-hal yang kita bahas di pra observer Bu terkait kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan itu sudah terlihat sangat baik Ibu. Alhamdulillah Bu. Ya Bu, sama observasi saya juga mencatat beberapa hal nih Bu. Mohon izin boleh saya menyampaikan apa yang saya amati Bu? Boleh Ibu, silahkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi tadi selama observasi saya mengamati kegiatan coaching Ibu ya dari awal sampai akhir. Saya sudah lihat Ibu sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Bagaimana Ibu mendorong coach untuk menyampaikan tujuan dari percakapan, kemudian menggali idenya melalui identifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian Ibu juga mengajak coach untuk mengembangkan idenya ya untuk menjadi rencana aksi. Kemudian terkait tanggung jawab juga tadi sudah tampak Bu, Ibu sudah mengarahkan coach untuk melakukan sesuatu itu kapan dan komitmennya itu seperti apa untuk tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian tadi di awal juga saya melihat kondisi nyaman yang Ibu bangun bersama coaching itu kan juga salah satu bentuk dari kemitraan ya Bu, hubungan kemitraan. Kemudian pertanyaan berbobot, rasa ya, berhubungan dengan rasa itu sudah tampak sekali Bu, sudah luar biasa, sudah bagus, mantap Bu, keren. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching ini Bu? Saya ingin meningkatkan rasa Bu. Saya ingin mendalami rasa dalam proses coaching. Saya lebih baik lagi supaya saya dapat mengajukan pertanyaan lebih mendalam untuk meningkatkan potensi coaching
saya lebih dalam, Bu. Jadi dengan rasa sehingga keluar, Bu, semuanya potensi-potensi yang ada. Ya, oke, jadi lebih bisa menggali lebih dalam ya Bu ya ide si coaching tersebut. Oke, kemudian apa Bu yang kemudian akan Ibu lakukan untuk meningkatkan rasa nih tadi Bu? Pertanyaan berbobot melalui rasa ya Bu ya. Saya akan sering berlatih coaching baik dengan murid atau rekan guru lainnya agar semakin baik coaching yang saya laksanakan, Bu. Betul Bu, jadi ketika kita sering berlatih itu akan menebalkan kemampuan atau kecakapan coaching kita seperti itu. Oke, baik Bu. Iya, Bu. Oke, baik Bu. Sekarang saya mau tanya nih, apa sih yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini Bu? Baik, Bu, saya akan menjabarkannya dari praobservasi. Apa yang dilakukan Ibu sebagai observer membuat saya tenang, Bu, nyaman. Selanjutnya, diskusi yang dilakukan terkait penilaian, kompetensi apa yang akan dicapai, itu memberikan gambaran apa yang harus saya lakukan pada proses coaching, sehingga saya tahu alur coaching saya harus bagaimana. Ketika proses observasi di mana saya melakukan coaching, saya merasa antusias untuk hadir secara aktif apa yang diceritakan coaching. Selanjutnya, dengan menerapkan kesadaran diri yang tinggi, saya dapat menangkap kata kunci untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa dan melihat peluang untuk menggali potensi coaching untuk mengembangkan ide dalam penyelesaian masalah yang ada, Bu. Wah, oke, luar biasa, mantap Bu. Ibu sudah memiliki kompetensi inti coaching untuk melakukan proses coaching dengan sangat baik. Alur kita juga tadi sudah tampak sekali. Kemudian rasa juga tadi sudah nampak ya Bu. Keren Ibu, luar biasa, mantap. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga untuk waktunya ya, untuk memberikan saya kesempatan untuk mengamati Ibu. Sukses terus ya Bu ya, semangat. Terima kasih, Ibu. Oke, luar biasa. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Sampai berjumpa lagi.